Jadi ketika kalian sudah selesai membaca, kalian tentukan dulu ini ada pola pertama, pola kedua, dan pola ketiga. Karena yang ditanya banyak lidi, berarti kalian harus hitung dulu. Di pola pertama, lidinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Lidinya ada 4. Di pola kedua, lidinya ada 1 persegi ini 4. Berarti tinggal tambah sisanya ya. 1, 2, 3, 7. Yang ini ada tuh 1, 2, ada 2, berarti sama seperti ini 7. Kemudian ditambah yang atas, bawah, sama yang kanan. Jadi ada 10 ya. Nah, sudah dapat pola seperti ini, sekarang kita tentukan ini aritmatika atau geometri karena di soal tidak tertera kalimatnya. 4 ke 7 bisa ditambah atau dikali. Ketika dikali, dia harus dikali 2 jadi 8. Kalau bentuknya pecahan kemungkinan agak kurang masuk ya. Nah, di sini kalau ditambah berapa? 4 ke 7. 4 ke 7 ditambah 3 ya. Nah, selanjutnya yang 7 ke 10 ditambah berapa? Ditambah 3 juga. Jika sudah dapat penjumlahannya sama, berarti ini kemungkinan aritmatika. Nah, setelah kita tahu aritmatika, kita tinggal baca soalnya lagi. Banyak lidi pada pola ke-12. Kalau yang ditanya pola berarti suku ke sama aja dia ya. Suku ke-12. Rumus yang digunakan apa ketika aritmatika? Kalau suku ke itu pakai rumus UN. UN sama dengan A ditambah, siapa yang masih ingat? N dikurang 1 dikali B. N-nya ini yang ditanyakan yang keberapa polanya? Yang ke-12. Kemudian A. A itu adalah apa? Suku pertama. Nah, di barisan ini suku pertamanya adalah 4. Berikutnya B. Untuk rumus ini, B itu adalah bedanya. Jadi 4 ke 7 bedanya 3, 7 ke 10 bedanya 3. Jika sudah lengkap, tinggal dimasukkan ke dalam rumusannya. Berarti U12 sama dengan A-nya kita masukkan 4 ditambah N-nya 12 dikurang 1, terakhir B-nya. B-nya adalah 3. 4 ditambah 12 kurang 1, 11 dikali bedanya 3. Nah, dikerjakan yang dalam kurung, kemudian setelah itu kerjakan yang perkalian kurung ini. 4 ditambah 11 kali 3, 33 sama dengan 37. Ini jawabannya nomor 1 ya. Nah, berikutnya ke nomor selanjutnya. Di nomor 3, perhatikan pola bilangan berikut. 1, 4, kemudian 9, 16, sama 25. Pola bilangan ke 35 adalah, nah ini agak jauh ya. Kalau 35 kalau pakai cara manual agak lama. Di sini kita lihat dulu. 1, 4, 9, 16, 25 aritmatika atau geometri. 1 ke 4 bisa dikali 4, bisa ditambah 3. 4 ke 9 bisa dikali enggak? Kemungkinan enggak ya. Bisa ditambah 5. Dan 9 ke 16 bisa dikali enggak? Sepertinya enggak. Bisa ditambah 7. Di sini Pak Ritan mau memberitahu dulu 1, 4, 9, 16. 1 ke 4 tadi kemungkinan bisa ditambah 3. 4 ke 9 ditambah 5. 9 ke 16 ditambah 7. Terakhir 25 ditambah 9. Jika dilihat dari polanya, dia bertambahnya menggunakan bilangan ganjil. Jadi tidak tetap ya. Nah, kalau tidak tetap ini, kemungkinan masih ada lagi pola ke bawahnya atau bertingkat dia. Ini tingkat pertama, sekarang tingkat kedua. 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. Materi ini termasuk ke dalam pola bilangan bertingkat 2. Terus bagaimana cara mengerjakannya jika yang ditanya ke 35? Yang pertama, kalian harus tentukan, kita di sini menggunakan rumus UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, kita butuh A, butuh B, butuh C. Kalau N-nya udah tahu ya, yang 35. Terus gimana Pak nyari A? Nyari A itu kita lihat barisan yang paling bawah. Dia menggunakan caranya langsung 2A. Ini sudah tetap sama dengan, nah sama dengan ini lihat yang paling bawah. Sama dengan 2. Kemudian kita cari nilainya. 2 dikali A sama dengan 2. Berarti nilai A-nya sama dengan
1 ya, karena 2 kali 1 sama dengan 2. Berikutnya kita nyari B. Nyari B itu ini 3A ditambah B sama dengan, ini rumusannya sudah tetap. Kemudian tinggal kita ganti, masukkan yang belakang ini sesuai soalnya. Sama dengannya itu dia yang kedua. Sama dengan 3. 3 dikali A. A-nya berapa? Lihat di atas, A-nya 1. 3 kali 1, 3. Ditambah B sama dengan 3. 3 ditambah berapa jadi 3? Berapa? Nah, B-nya sama dengan 0. Karena 3 ditambah 0 sama dengan 3. Oke, yang terakhir kita nyari C-nya. Pak Rita nulis di sini deh, karena nggak muat. A ditambah B ditambah C sama dengan, lihat yang paling atas sama dengannya. Sama dengan 1. A-nya berapa? 1. B-nya 0 ditambah C sama dengan 1. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah C sama dengan 1. Kira-kira C-nya berapa? 1 ditambah berapa jadi 1? C-nya 0 ya. Oke, dapat B-nya 0, C-nya 0, A-nya 1. Sekarang kita masukin ke rumusnya. Yang ditanya N-nya berapa? N 35. Ya. Berarti U35 sama dengan A-nya masukkan, A-nya 1 dikali N-nya dikuadratkan. Berarti 35 kuadrat ditambah B-nya dimasukkan 0 ya. 0 kali 35 tambah 0. 35 kuadrat berapa jawabannya? Dihitung dulu ya, agak jauh nih. 35 kali 35. 5, 2, 17. 5, 1, 10. 5, 2, 2, 1. Jawabannya ini 1 dikali 1125 ditambah 0 kali 350 ditambah 0. 1 kali 1225, 1225. Ini jawabannya ya. Oke. Sekarang di soal nomor 5. Jumlah bilangan segitiga Pascal jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris ke-7. Jika ini ditanya jumlah, berarti kalian kalau di segitiga Pascal itu ada dua pembahasan. Ada jumlah dan barisan segitiga Pascal. Kalau yang ditanya jumlah, berarti kalian masih ingat gak? Ada rumusannya dia. Rumusannya itu adalah 2 pangkat N dikurang 1. Ini rumus dari jumlah bilangan segitiga Pascal. Kalian bisa cek di materi yang sebelumnya. Di sini yang ditanya baris ke-7, berarti N-nya sama dengan 7. Jika kita mau nyari jumlah bilangannya, tinggal dimasukkan N-nya diganti 7. Jadi jumlah barisannya adalah jumlah bilangan sama dengan 2 pangkat N. N-nya berapa? 7 ya. Kurang 1. 2 pangkat 6. Nyari 2 pangkat 6 agar lebih mudah, kalian rubah menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena jika 6 itu penjumlahan dari 3 dengan 3. Kalian juga boleh rubah 6 ini jadi 4 tambah 2, 5 tambah 1. Tapi lebih mudah kalau sama pangkatnya, jadi kita tahu angkanya sama. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. 2 pangkat 3 juga 8. 8 kali 8, 64. Berarti jawabannya 2 pangkat 6 adalah 64. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7 maupun nomor 8. Nomor 7 ini adalah jika A, B, 7, 12, 19 merupakan barisan Fibonacci, maka nilai A kuadrat tambah B adalah, di sini A dan B-nya tidak diketahui. Barisan Fibonacci sebelumnya adalah pengertiannya itu barisan yang bilangan hasil dari penjumlahan bilangan sebelumnya. Contoh, 19 ini penjumlahan 17 dengan 7. 12 dengan 7, maaf. Terus 12 ini hasil penjumlahan 7 dengan B. 7 ini hasil penjumlahan B dan A. Sekarang kita cari nilai A dan B-nya. Yang pertama kita bisa cari B ditambah 7 sama dengan 12. Kira-kira kalian tahu nggak B-nya berapa?
B tambah 7 sama dengan 12. Berapa sih angka yang ditambah 7 jadi 12? Angkanya 5 ya. Dapat B-nya adalah 5. Sekarang nyari A. A ditambah B sama dengan 7. Tadi dapat B-nya 5. Berarti A-nya berapa? A ditambah 5 sama dengan 7. Berarti A sama dengan 2, benar. Nah, jika kita sudah tahu A dan B-nya, kita tinggal masukin ke syaratnya. A kuadrat ditambah B sama dengan A-nya berapa? 2. 2 dikuadratkan ditambah B-nya 5. 4 ya, 2 kuadrat 4 ya, ditambah 5 sama dengan 9 jawabannya. Lanjut untuk nomor 8, Pak Rito jelaskan sedikit karena jenisnya sama tapi bentuknya berbeda. Jika 3, A, B, 19 dan selanjutnya merupakan barisan Fibonacci, maka nilai B min A kuadrat dipangkatkan 2 maksudnya adalah, di sini A dan B-nya kita nggak tahu. Kalau kita tarik konsep Fibonacci, barisan Fibonacci, 19 ini hasil penjumlahan A, B, dan A. Kemudian B ini hasil penjumlahan A dan 3. Benar ya? Nah, sekarang kita cek dulu nyari nilai B-nya. Jadi A ditambah B sama dengan 19. Kita nggak tahu A-nya, kita nggak tahu B-nya. Nah, kita bisa nyari salah satu itu dari yang berikutnya. Pak Rito lengkapin dulu ke sini. Ada yang namanya itu di B. Jadi 3 ditambah A sama dengan B. Benar nggak? Nah, dari sini kita sudah tahu persamaannya. B sama dengan 3 ditambah A. Karena ada sama dengan ya. B itu sama dengan, atau B itu adalah 3 ditambah A. Nah, di sini kita rubah nilai B-nya menjadi 3 tambah A. Berarti A ditambah B itu apa? 3 tambah A. 3 tambah A sama dengan 19. Selanjutnya, Pak Rituan jelaskan di mana nih yang nggak muat nih. Di sini deh, Pak Rituan tarik. Di sini A ditambah 3 ditambah A sama dengan 19. A ditambah A, hasilnya itu adalah 2A yang ditambah koefisiennya ya, bukan variabelnya. Berarti 2A. Terus berikutnya 3 ini kan nggak bisa dijumlahkan karena tidak ada angka juga di sini. 3 ini kita pindahkan ke sebelah sini. Pindah ruas menjadi lawannya positif 3 adalah negatif 3. 2A sama dengan 9 dikurang 3. 2A sama dengan 9 kurang 3, 6. Kemudian 2A sama dengan 6, berarti A-nya sama dengan 2 dikali A sama dengan 6. Berarti 2 dikali berapa jadi 6? 3 ya, A-nya berarti 3. Kita dapat A-nya 3. Nah, kemudian lanjutkan ke syarat sini. Syaratnya Pak Rito nulis di sebelah sini aja ya. B min A dipangkatkan 2, B-nya belum dapat ya? Oh, nyari B-nya dulu berarti. B-nya pakai yang ini aja, lebih gampang. A ditambah B sama dengan 19. A-nya 3. B-nya berapa? B-nya 16, benar. Karena 3 ditambah 16 sama dengan 19. Berarti B-nya itu 16 dikurang 3, pangkatkan 2. Berarti ini 13 ya. 13 kuadrat. Berapa nilainya? 169 kalau nggak salah ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini Pak Rituan hapus nanti kalau nggak muat. Nomor 9, suku ke-15 dari barisan tersebut adalah 7, 10, 13, 16, 10. Kira-kira menurut kalian ini barisan apa? Aritmatika kah? Geometri? Nah, kayaknya kalian bisa deh yang ini ya. Oke, lanjut. Pak Rituan jelaskan yang nomor 11. Jika suatu barisan memiliki rumus UN 3N tambah 2, maka suku ke-26 barisan tersebut adalah, nah, soal seperti ini menurut Pak Rituan lebih mudah kalau kalian langsung kerjakan. Karena sudah ada rumus UN-nya, kalian tinggal masukkan suku yang ditanya ke 26. Nah, sekarang Pak Rituan nulisnya agak miring biar enak. Kayak gini aja. UN-nya itu UN sama dengan 3N ditambah 2. N-nya sama dengan 26 karena yang ke-26 yang ditanya. Berarti ketika kita masukkan
U26 sama dengan 3 dikali 26 ditambah 2. 3 kali 26, 3 kali 6 18, simpan 1, 3 kali 2 6 ditambah 1 yang tadi disimpan jadinya 7, ditambah 2 hasilnya 80. Oke, lanjut sekarang yang ini. Yang ditanya rumus suku ke n barisan bilangan 3, 5, 7, 9, dan 11. Dari barisan ini aritmatika atau geometri. Baik lagi, 3 ke 5 ditambah 2 ya, karena kalau dikali jadinya 6 harusnya. 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, 9 ke 11 tambah 2. Oke, berarti ini udah jelas barisannya adalah aritmatika. Yang ditanya rumus suku. Kalau rumus suku itu berarti kalian harus cari rumus untuk barisan ini apa sih yang tepat. Nah, caranya ketika kita sudah tahu aritmatika, kita langsung tulis rumus suku aritmatikanya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Atau bahasa biar gampang ingatnya jadi ANIP. A ditambah N dikurang 1B. Nah, di sini kita tahu A, kita tahu B. Berarti tinggal dimasukkan aja A dan B-nya. UN-nya biarkan tetap UN. UN sama dengan A-nya berapa? A-nya 3 ya. A-nya 3 ditambah N dikurang 1, B-nya 2 di sini ya. Pada tulis sini A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Ini 2. Nah, lanjut ke sini. Ini tetap UN sama dengan 3 ditambah, nah ini dikali 2 dikali N. Hasilnya 2N. Terus 2 dikali min 1. Min 1. Ngerti ya? Habis 2 dikali N, 2 dikali min 1. Lanjut, UN sama dengan 3 bisa dikerjakan sama 2N atau sama negatif 1. Nah, negatif 1 ya. 3 negatif 1 jadi 2. Tapi nulis ini dulu deh biar enak. 2N 3 negatif 1. Jadinya 2 ya. Ditambah 2. Kenapa ditambah? Karena positifnya lebih besar. 3 dikurang 1 kan 2 hasilnya. Nah, 2 itu adalah positif. Ini dia rumus UN-nya. Sekarang nomor 15. Rumus suku ke N suatu barisan adalah UN HN tambah B. Jika U5 sama 7 dan U8 sama 13, maka nilai A dan B. Yang ditanya nilai A dan B-nya. Berarti UN sama dengan AN ditambah B. Kita lihat U5 dan U8. Yang ditulis terlebih dahulu ada U8 yang lebih besar. Karena di sini sudah didapatkan rumusnya. U8, kalau U8 dimasukkan ke sini, kita kan udah tahu nih U8 UN, berarti N-nya 8. Masukin N-nya ganti 8. A dikali 8 ditambah B. Biarkan A dan B-nya ditulis A dan B karena kita nggak diberitahu di soal. A kali 8, 8A ditambah B. Ini yang U8. Nah, berikutnya yang U5. U5 sama dengan, berarti langsung aja ya. A dikali 5 ditambah B, berarti jadi 5A ditambah B. Nah, kemudian di sini ditulis sama dengannya. U8 itu sama dengan 13, U5 itu sama dengan 7. Ini U8 udah jelas. Cara mengerjakannya sekarang dieliminasi. Jadi dikurang, itu eliminasi. Nanti pada kita lanjut ke sebelah sini ya hasilnya ya. Nah, dikurang 8A, cara bacanya seperti ini. 8A kurang 5A. 8A kurang 5A. Jika ada variabel A dikurang sama-sama A, dia tidak hilang A-nya, tapi yang dikurang koefisiennya. 8 dikurang 5, 3. Berikutnya B dikurang B. Nah, di sini tidak hanya B saja, tapi ada koefisien 1 di depannya, tapi tidak ditulis. Jadi 1B dikurang 1B. Karena 1 kurang 1 0, 0 dikali B jadi 0. Jadi B-nya tidak ada. 3A sama dengan 13 kurang 7. 6 ya. Nah, 13 kurang 7, 6. Berarti 3A sama dengan 6. 3 dikali A sama dengan 6. 3 dikali berapa jadi 6? Hanya sama dengan 2.
Jika A-nya sudah tahu 2, kita tinggal pilih salah satu, pakai yang ini atau yang ini untuk mencari B. Pak saranin yang kecil ya, biar ngitungnya lebih mudah. 5A ditambah B sama dengan 7. 5 dikali A, A-nya 2. Berarti 5 kali A, 5 kali 2, 10 ditambah B sama dengan 7. 10 tambah B sama dengan 7. B-nya berapa kira-kira? Kok bisa bisa lebih kecil? Berarti B-nya kemungkinan negatif. 10 ditambah negatif berapa jadi 7. B-nya negatif 3 ya. Karena 10 negatif 3 jadinya 7. A-nya sudah tahu, B-nya sudah tahu. Sekarang kita masukin ke sini deh. Nilai A dikurang B yang ditanya. Berarti A dikurang B sama dengan A-nya itu adalah 2, B-nya itu min 3. Tapi di sini tanda kurang. Berarti kalian tulis kurangnya dulu baru min 3. Nah, kalau ada tanda min dikurungkan min, ini jadinya Pareto nyebutnya small face, muka kecil. Min kurung min jadi seperti wajah. Jadi kerjakannya ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ini dia. Baik, penjelasannya sampai sini untuk nomor 17 dan selanjutnya akan ada di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.